Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu di tengah pandemi ini ya. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Naura Asyifa. Saya merupakan seorang mahasiswi antropologi dari Universitas Airlangga 2019. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang realitas pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Lalu saya akan mengaitkannya dengan teori evolusi sosial budaya milik Herbert Spencer, juga dengan konsepnya yaitu survival of the fittest. Oke, yang pertama-tama mungkin kita bahas dulu ya, asal mula COVID ini khususnya di dunia dulu deh. Oke, seperti yang kita tahu sendiri bahwa kasus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di Wuhan, Provinsi Hubei di negara Cina. Untuk pertama kalinya Cina sendiri melaporkan penyakit baru ini pada tanggal 31 Desember 2019 melalui kantor Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Cina, yang mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya masih belum diketahui pada saat itu. Penyakit infeksi pernafasan akut yang menyerang paru-paru ini terdeteksi di Wuhan. Dan menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan. Seiring waktu, penelusuran menyebutkan COVID-19 sudah muncul. Dan setelah itu, kasus COVID ini di Wuhan meledak, hingga menyebabkan Wuhan sendiri di lockdown oleh Cina, dengan harapan virus COVID ini tidak menyebar sampai keluar. Namun pada akhirnya virus ini menyebar dengan cepat di luar Wuhan hingga sampai ke negara-negara tetangga Cina juga. Setelah itu virus COVID-19 ini juga menyerang berbagai negara di belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia juga. Di Indonesia sendiri terdeteksi kasus COVID pertama yang muncul itu pada sekitar bulan Februari atau bulan Februari sampai Maret 2020 yang lalu, hingga menyebabkan persebaran virus ini juga menjadi luas hingga sempat diberlakukan lockdown di beberapa kota-kota besar, juga daerah-daerah di seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah sendiri mengharapkan lewat diberlakukannya lockdown di beberapa kota-kota besar dan daerah-daerah di Indonesia ini agar virus COVID ini tidak menyebar secara luas seperti yang ada di Wuhan dan negara-negara belahan dunia yang lain. Namun memang COVID sendiri sangat mudah penyebarannya dan membuat hampir seluruh bagian Indonesia ini banyak yang terinfeksi. Tidak cukup dengan lockdown di beberapa daerah di Indonesia, akhirnya pemerintah memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Selain lockdown dan PSBB, pemerintah juga memberlakukan protokol-protokol kesehatan yang cukup ketat bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang pertama ialah mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain agar tidak tercipta kerumunan. Tidak saling berdekatan antara satu orang dengan orang yang lain. Beragam sekali upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah COVID ini semakin meluas, namun tetap saja karena faktor utama yang menurut saya sangat penting di dalam menghadapi sebuah pandemi itu ialah adanya vaksin. Namun vaksin itu sendiri masih belum bisa diterapkan, masih belum bisa dilaksanakan di Indonesia pada awal-awal persebaran COVID itu sendiri di Indonesia. Kemudian seiring berjalannya waktu hingga saat ini, pandemi COVID-19 ini sendiri telah melanda Indonesia selama hampir 1 tahun, membuat pemerintah bergerak cepat untuk mendatangkan vaksin COVID-19 yang diproduksi dari luar negeri. Kemudian sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo melalui tugas utama Kementerian Kesehatan Indonesia, yaitu percepatan pelaksanaan COVID-19 sebagai upaya untuk memutus persebaran virus COVID-19 di Indonesia. Kementerian Kesehatan melakukan koordinasi dengan beberapa perusahaan penyedia vaksin seperti Sinovac dari Tiongkok, Novavax dan Pfizer dari Amerika Serikat, AstraZeneca dari Inggris, dan Covaxin
dari aliansi vaksin Gavi yang didukung oleh WHO dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi. Nah, dari jalur-jalur pengadaan vaksin tersebut telah didapatkan informasi mengenai jumlah dosis yang akan didapatkan oleh Indonesia nantinya sebanyak 400 juta dosis yang diperinci sebagai berikut, yakni yang pertama 100 juta dosis dari Sinovac, 100 juta dosis dari Novavax, kemudian 100 juta dosis dari Pfizer, dan yang terakhir 100 juta dosis sisanya dari AstraZeneca di Inggris. Jumlah tersebut dipastikan oleh Kementerian Kesehatan akan terus bertambah kira-kira sebanyak 468,8 juta dosis vaksin untuk 181,5 juta jiwa rakyat Indonesia. Rencana vaksinasi untuk masyarakat Indonesia ini sendiri dijadwalkan akan dimulai menjadi 2 tahap. Sebelum diberlakukannya vaksinasi untuk masyarakat Indonesia, vaksin-vaksin yang masuk ini akan diserahkan terlebih dahulu ke Badan BPOM untuk memastikan vaksin-vaksin tersebut lolos uji klinis dan dapat digunakan pada masyarakat Indonesia secara aman. Oke, vaksinasi tahap pertama ini nanti akan direncanakan dimulai pada bulan Januari hingga bulan April tahun 2021 dengan memprioritaskan 1,3 juta jiwa tenaga kesehatan dan 17,4 juta jiwa petugas layanan publik. Kemudian vaksinasi tahap kedua rencananya akan dilaksanakan pada bulan April 2021 hingga bulan Maret 2022. Tahap kedua vaksinasi ini diperuntukkan bagi 63,9 juta masyarakat yang rentan dan 77,4 juta masyarakat lain yang nantinya akan diberikan sesuai dengan pendekatan klaster. Oke, kita lanjut kepada analisisnya terhadap teori sosial budaya Herbert Spencer. Yang pertama kita akan bahas dulu siapa Herbert Spencer itu. Herbert Spencer merupakan seorang evolusionis antropologi yang berasal dari Amerika Serikat yang tergabung ke dalam kelompok ahli yang menentang teori evolusi dari Charles Darwin. Dalam teorinya sendiri, Charles Darwin berpendapat bahwa seleksi alam ialah sebagai modus dan mekanisme utama munculnya spesies-spesies baru. Sedangkan Spencer berpendapat bahwa terdapat adanya dinamika internal yang mendorong populasi menjadi semakin kompleks. Secara singkat, proses evolusi menurut Herbert Spencer ini perubahan berasal dari segala sesuatu yang awalnya serba sama, kemudian menjadi beraneka ragam atau disederhanakan ke dalam sesuatu yang lebih kompleks, yang nantinya akan berturut-turut mengalami perbedaan. Dalam konsep ini, Spencer memandang transformasi masyarakat menjadi fokus penelitiannya, di mana ilmu pengetahuan mengenai masyarakat berlandaskan kepada ilmu pengetahuan alam. Spencer sendiri melihat adanya kesamaan antara teori evolusi Charles Darwin dengan evolusi sosial. Spencer sendiri melihat adanya kesamaan antara teorinya, yaitu sosial budaya, dengan teori evolusi milik Charles Darwin. Perubahan masyarakat melalui serangkaian tahapan yang berawal dari tahap kelompok kesukuan yang sederhana, kemudian berkembang ke tahap masyarakat modern yang lebih kompleks. Spencer kemudian menerapkan konsep survival of the fittest, atau yang terkuatlah yang akan menang ke dalam masyarakat. Konsep ini sangat mirip dengan konsep milik Darwin dengan seleksi alamnya, namun konsep milik Spencer lebih diterapkan kepada realitas kehidupan masyarakat yang mencakup segala aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Spencer berpandangan bahwa orang-orang yang mampu dan cakaplah yang akan memenangkan persaingan dan perjuangan hidup, sedangkan mereka yang malas dan lemah akan tersisih nantinya. Evolusi yang terjadi dalam masyarakat ini memang berjalan lama, namun masyarakat yang mengalami evolusi itu pasti bergerak dari sistem askripsi menuju sistem pencapaian. Kemudian realitasnya, hubungannya antara teori sosial ini dengan realitas masyarakat Indonesia adalah gini, kaitannya ialah masyarakat Indonesia ini memang sedang menghadapi pandemi sebagai dampak dari penularan virus COVID-19 yang telah berjalan selama hampir 1 tahun. Kemudian masyarakat ini harus menjalani hidup berdampingan dengan virus tersebut dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan yang sangat ketat. Masyarakat terpaksa bertahan dengan budayanya yang baru. Budaya-budaya ini muncul sebagai akibat dari implementasi protokol kesehatan, yakni rutin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker saat beraktivitas dan keluar rumah, serta menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan sama manusia.
serta menjaga kesehatan dirinya sendiri tanpa bantuan dari vaksin, karena vaksin-vaksin tersebut memang belum tersedia di Indonesia. Masyarakat mau tidak mau harus beraktivitas dengan batasan kontak fisik antar satu individu dengan individunya yang lain agar sektor-sektor kehidupan tetap berjalan. Hal ini mengakibatkan tidak sedikit orang yang akhirnya terinfeksi oleh virus dan menjalani perawatan. Karena belum tersedianya vaksin, maka tidak sedikit pula dari orang-orang terinfeksi tersebut yang meninggal, sedangkan yang lain mampu sembuh dan dapat beraktivitas kembali dengan normal. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang sembuh pun juga dapat terinfeksi oleh virus COVID-19 kembali. Nah, dengan ini pemerintah diharapkan segera melaksanakan program vaksinasi secara menyeluruh untuk masyarakat Indonesia. Dan harapannya kelumpuhan-kelumpuhan di segala sektor kehidupan bisa segera teratasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dan bekerja tanpa merasakan ketakutan sebagai akibat dari persebaran COVID dan resiko-resiko mereka akan tertular COVID saat beraktivitas. Masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi ini akan menjadi individu-individu yang lebih kuat untuk kembali beraktivitas dan berkegiatan sosial yang normal seperti sebelum pandemi COVID ini melanda. Masyarakat yang terinfeksi juga diharapkan bisa kembali sembuh dan menjalani kehidupan dengan normal seperti pada umumnya. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang realitas pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia dan juga analisisnya terhadap teori evolusi sosial budaya Herbert Spencer dan konsep survival of the fittest-nya. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.